Saat ini jenengan kan megang SMA ya? SMK. SMK sama SMA kan berdua ya. Kejurusan dia mana teknik? Iya. Apa yang kamu kasihkan di teknik? Multimedia lebih ke pengimplementasian alat-alat multimedia, Mbak. Kemudian teknik pengambilan gambarnya dan lain sebagainya. Jadi di SMK itu kan lebih diutamakan prakteknya. Iya. Kemudian diselaraskan dengan dunia kerja supaya dia nantinya itu menjadi lulusan, biar apa yang dia dapat di sekolah itu bisa diterapkan. Bisa diterapkan di dunia industri seperti itu. Berarti jenengan sudah ngasih materi sinematografi dasar dong, kalau multimedia otomatis. Nah, itu kan ada tahap-tahapannya. Yang jelas yang dasar-dasarnya itu seperti yang Mbah bilang dah. Kita dalam bentuk presentasi dari siswa, kita minta untuk menggali informasi dari internet dulu, kemudian presentasi. Kita di guru menambahkan seperti itu kurangnya. Kemudian setelah dasar-dasar dimiliki oleh siswa, baru menuju ke prakteknya, tekniknya, apa yang perlu diterapkan di dunia kerja itu yang dikasih di sekolah seperti itu. Jadi penguasaan alat ya, mutlak ya. Penguasaan alat. Ya. Memang aplikatif karena kejuruan ya. Jadi menuju spesialisasi sehingga anak itu ahli di bidang masing-masing kan. Iya. Ya. Di kurikulum pun dijelaskan untuk anak SMK itu 70% itu mereka harus praktek. Teori hanya 30% saja. Iya. Itu tadi kan nggak jauh beda dengan apa yang Mbak Kung analisakan. Kita memerlukan sesuatu tapi tidak mendapatkan sesuatu. Sudah ada di diktat, tinggal mempelajari, selesai dalam seminggu harus menunggu 6 bulan. Itu buang waktu banyak. Nah, kalau Pak dosen sendiri megang informatika bagaimana polanya? Kalau saya di jurusan atau di fakultas dikasih tugas untuk ngajar itu sama juga Mas, saya mengembangkan buku ajar sesuai dengan ilmu-ilmu yang saya pelajari, kemudian pengalaman saya masukkan di sana, saya kasih ke mahasiswa, saya kasih deadline sampai setengah semester untuk belajar mandiri dan saya evaluasi melalui presentasi. Nah, setelah itu baru ada pengembangan diri, Mbak. Setelah setengah semester itu mereka bisa mengeluarkan ide dulu. Nah, di sini tantangan saya, kalau mahasiswa itu untuk membuat mahasiswa itu mengeluarkan ide itu harus mengerahkan banyak kemampuan kita, Mbak, karena kita melihat kesenangannya dia di mana, kemudian dia nyamannya di mana, skillnya dia mendukung nggak. Nah, jadi di sana tantangannya sebagai seorang edukasi, edukator. Itu yang saya lakukan. Kemudian setelah bisa membuat project di akhir itu, nah itu dievaluasi lagi sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan dari pembelajaran itu. Itu kalau di saya, Mbak. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kalau kita lihat dari sisi penilaian ya. Nah, ini kalau ngomong nilai ya, kita pengen dong semuanya dapat nilai yang bagus kan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi banyak permasalahan juga dalam mereka menyampaikan presentasi, kemudian dalam mereka buat produk bagus tapi nggak bisa presentasi, kan ini juga mengurangi nilai. Bahkan ada yang produknya agak kurang tapi presentasinya bagus. Nah, mungkin itu yang saya temui. Jadi kita tidak menutup kemungkinan juga ada penilaian lebih di mereka sebenarnya gitu. Tapi yang saya nilai di sana adalah yang terutama itu adalah usahanya, Mbak. Jadi pas saat mereka mengumpulkan tugas tepat waktu. Pas mereka kuliah. Ada pembelajaran karakter di sana yang mau tidak mau harus mereka lakukan gitu. Bukan cuman berpatokan pada hasil, tapi ada prosesnya juga gitu. Kalau pengalaman saya sebagai mahasiswa dulu kan ada yang berpatokan pada hasil, tapi di proses nggak tahu ini mereka ngerjainnya sama siapa, mereka presentasi apa enggak, datang kuliah apa enggak, nilainya sama semua. Itu pengalaman saya dulu sebagai mahasiswa. Tapi saya di sini merubah itu, ada proses di dalamnya atau effortnya, tapi nanti dilihat juga hasilnya seperti apa gitu. Kan nggak bisa dilihat cuma hasilnya aja, Mbak. Kalau analisa Mbak Kong dari mahasiswa yang presentasi
dari 11 mahasiswa calon sarjana yang ujian skripsi, Mbak Agung tidak puas. Dalam artian kecewa sekali melihat kemampuan para calon sarjana ini tidak memiliki kepercayaan diri. Itu kan? masalah berat juga, Mas. Jadi seperti dihakimi, seperti dia itu menjadi orang yang terdakwa gitu. Sehingga kemampuan untuk apa yang diraih spesialisasinya itu nggak nampak gitu. Menyampaikan apa yang dia pelajari, yang dianalisa selama dia menjalankan penelitian itu nggak ada yang dipresentasikan dengan baik. Nggak ada. Ini hanya 11 ya, tidak semuanya. 11 yang saya tungguin ujian di 2 tahun terakhir nih. Ini Mbak Agung sempat nyimak gitu. Sedih sekali. Artinya ini generasi muda kita kehilangan rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri. Ini mutlak. Artinya di sini kan self controlnya kan nggak ada. Nah inilah sebetulnya yang harus dilengkapi oleh para dosen, para guru, para edukator untuk berbagi sedikit bagaimana sih self control ini sehingga mampu melahirkan pribadi-pribadi yang tangguh yang memiliki kepercayaan diri ketika mempresentasikan sesuatu, ketika ujian, menyampaikan hasil analisis yang dikerjakannya itu ya sungguh-sungguh gitu. Nggak seperti dihakimi takut salah, takut ini seperti bukan dia yang bikin gitu. Nah, ini nih yang Mbak Agung temukan di ruang sidang ya kan. Itu kayak gitu. Tugasmu sebagai seorang edukator nyangoni dikit-dikit. Harus nyangoni dikit-dikit. Kita tuh belajar apapun, sepinter apapun, secanggih apapun, kalau tidak memiliki kemampuan komunikasi massa yang baik, jelek. Nah ini artinya di sini mungkin yang lagi populer PR ya, public relationnya ini mutlak penting. Nah di sini selain menguasai hal itu, mestinya sebetulnya memahami diri pribadi. Bagaimana sih PR yang harus diberikan kepada